Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan. Sembelihan menurut istilah ilmu fikih disebut zakat, yang berarti baik atau suci. Penyembelihan hewan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik dan suci, sehingga halal dimakan. Jika binatang-binatang yang secara syar'i boleh dikonsumsi dengan cara disembelih, tetapi tidak dilakukan penyembelihan atau dilakukan penyembelihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, kedudukannya berubah menjadi bangkai, yang menjadikannya berubah statusnya menjadi haram dikonsumsi. Berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai penyembelihan hewan menurut agama Islam secara benar, yaitu yang pertama, kriteria hewan yang akan disembelih adalah hewan yang dagingnya boleh dikonsumsi manusia dengan cara disembelih haruslah memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat pertama yaitu hewan yang dikategorikan boleh dikonsumsi dan bukan yang diharamkan dalam hukum fikih. Misalnya, hewan yang dihalalkan yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, angsa, dan kelinci. Syarat kedua yaitu hewan dalam keadaan hidup atau bukan bangkai yang telah mati. Syarat ketiga, hewan dapat dikuasai untuk disembelih atau tidak liar atau sulit dikuasai. Khususnya, binatang dari jenis ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa harus menyembelihnya terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih hewan menurut Islam harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, beragama Islam, berakal atau tidak hilang ingatan atau gila. Yang ketiga, laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa. Syarat yang terakhir yaitu tidak murtad. Murtad adalah orang yang meninggalkan agama Islam baik belum pernah memasuki atau setelah memasuki Islam. Alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang dipergunakan untuk menyembelih atau memotong hewan disyaratkan yang tajam, baik dari jenis besi, kuningan, tembaga, kayu, bambu, plastik, maupun lainnya. Tidak diperkenakan menggunakan gigi, kuku, atau tulang. Penyembelihan binatang secara mekanik dengan penginsanan atau dengan catatan tidak sampai meninggal, yang berarti telah berubah menjadi bangkai, diperbolehkan berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 24 Syawal 1396 18 Oktober 1978. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk melakukan kebaikan dalam semua tindakan. Jika kamu membunuh, baiklah pembunuhan itu, dan apabila kamu menyembelih atau hewan, maka baikkanlah penyembelihan itu. Hendaklah kamu mengasah parahnya dengan memperluas dengan baik keadaan sembelihnya. A. Bagian tubuh hewan yang disembelih adalah leher, boleh pada bagian atas, tengah, atau bawah, dengan cara memutus jalan makanan atau disebut hukum, dan jalan nafas disebut mari. Lebih baik lagi jika dua urat nadi di samping leher yang disebut wajhain juga putus. B. Leher hewan boleh putus sama sekali, boleh juga tidak. C. Posisi orang yang menyembelih bebas, boleh sambil berdiri, jongkok, atau duduk. Tidak ada keharusan menghadap ke arah tertentu. Boleh ke timur, ke barat, selatan, dan utara, dan seterusnya. D. Beberapa keutamaan menyembelih adalah menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat atau terutama bagi hewan korban. Meniatkan penyembelih hewan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan membiarkan hewan yang disembelih itu sampai benar-benar mati baru dibersihkan. Saya akan membaca yang selanjutnya yang dibacakan oleh teman saya. Secara kronologis penyembelihan dilakukan. A. Dimulai dengan memegangi atau meletakkan sedemikian rupa hewan sembelih sehingga betul-betul terkuasai, dan B. Memudahkan memotongnya diusahakan dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Yang C-nya membaca nama Allah
D. Lalu memulai memotong dengan benda tajam hingga memutus jalan napas dan jalan saluran makanan. Lalu selanjutnya, perilaku khusus bagi binatang yang sulit dikuasai. Binatang yang asalnya halal tetapi sifat liar dan sulit dikuasai dengan menyebabkan sulit dilakukan penyembelihan secara normal, misalnya hewan buruan, hewan yang terbang dan meloncat ke sana kemari, hewan yang masuk dalam jurang atau sumur. Tidak diharuskan atau menyembelihnya sebagaimana tata cara di muka, tetapi terhadap hewan yang sulit dikuasai ini boleh diperlukan dengan cara khusus, misalnya ditembak, ditebas. Dan penyembelihan secara Islam dan sebagainya, dan tidak diharuskan mengenai leher hewan tersebut. Bagian manapun yang terkena bidikan pada badan hewan dianggap sah asal bisa mengantar hewan tersebut mati, dan pada saat melakukan proses pembidikan menyebutkan nama Allah. Jika ditembakkan atau dilemparan atau tebasan dan lainnya belum mematikan secara sempurna terhadap hewan, dianjurkan untuk mengikuti dan menyembelihnya seperti pada hewan yang sudah bisa dikuasai. Hewan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, ada beberapa kriteria jenis hewan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, meliputi 1. Binatang yang hidup di air. Para ulama sepakat bahwa semua binatang laut halal dikonsumsi sepanjang namanya tidak sama dengan nama binatang darat yang diharamkan, misalnya anjing laut, babi laut, dan seterusnya. Yang kedua, hewan darat. Pada dasarnya semua binatang darat halal dikonsumsi kecuali yang ada larangan, meliputi A. Binatang buas yang bertaring dan bersifat menyerang, seperti gajah, singa, harimau, serigala, anjing, kera, dan sebagainya. B. Hewan jinak atau peliharaan. C. Hewan yang ada perintah membunuhnya, misalnya kalajengking dan anjing galak. D. Hewan yang menjijikkan, baik menjijikkan karena diharamkan oleh nas maupun menjijikkan secara perasaan atau normal, misalnya lairing. Yang ketiga, hewan jenis burung. Jenis burung yang tidak diperbolehkan dikonsumsi adalah burung yang memiliki cengkraman kuku yang tajam, misalnya burung gagak, elang, dan garuda. Bangkai binatang dilarang dikonsumsi dalam keadaan A. Mati dengan sendirinya karena sakit atau lainnya. B. Bagian atau potongan tubuh binatang hidup, baik daging, tulang, lemak maupun lainnya. C. Binatang yang disembelih atas nama selain Allah, misalnya untuk berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah, termasuk untuk peribadatan agama selain Islam. D. Daging binatang yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam, binatang buas, dan lainnya, kecuali yang sempat menyembelih atas nama Allah sebelum binatang tersebut mati. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam.